Sepakat apa enggak Ibu bahwa Tuhan itu sang pencipta alam? Tuhan saya iya. Tuhan itu satu apa berapa? Tuhan itu satu tapi yang ngaku-ngaku Tuhan banyak. Nah, itu baru. Tuhan itu satu, yang ngaku-ngaku Tuhan banyak. Nah, Kenapa kok terjadi? Karena tokohnya berbeda. karena ada iblis yang ingin mau menjadi Tuhan. Ya, kalau saya tuh nggak mau menyalahkan iblis ciptaan Tuhan lah ya, karena iblis pun ciptaan Tuhan. Saya nggak mau menyalahkan ke situ. Tuhan tidak dalam dogma saya ya Pak ya, punten ya. Kalau dalam dogma saya Tuhan tidak menciptakan iblis, tapi Tuhan menciptakan malaikat. Namun malaikatnya ini menjadi iblis, berubah gitu. Sama seperti kayak Bapak atau saya gitu. Kita punya anak yang kita lahirkan ini anak baik-baik, tapi akhirnya dia milih jadi penjahat atau jadi pembunuh. Tapi apakah dikatakan saya melahirkan penjahat? Kan enggak. Demikian Allah itu menciptakan malaikat, bukan menciptakan iblis. Tapi kalau dia mau jadi iblis itu atas kehendaknya. Jadi kalau anak yang saya lahirkan ini baik, dia mau menjadi penjahat itu karena pilihannya. Jadi kami orang Kristen, punten, ya kami memahami bahwa Allah kami tidak menciptakan iblis, tapi Allah kami menciptakan yang baik. Namun ciptaannya menjadi tidak baik. Sama seperti manusia juga diciptakan baik, tapi namun menjadi pendosa ya karena pilihannya sendiri, karena kehendaknya. Seperti itu dogma kami. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Gereja YouTube, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua, luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Mbak, aku cuma mau tanya ya. Kan banyak komal-komal yang debat lintas agama. Yang mau saya tanyakan, apa hasil daripada debat itu? Saya nggak tahu karena saya nggak berdebat. Saya memberitakan firman Tuhan. Enggak, biasanya bahkan yang aktif banget kan di komal-komal yang debat lintas agama, apa bukan? Saya nggak debat agama. Saya memberitakan firman Tuhan. Oh, memberitakan. Ya kalau memberitakan sih saya setuju sih, karena sebenarnya kita hanya tokoh saja yang berbeda. Tokoh apa sih maksudnya? Iya Saya kan dengan Bapak ya berbeda lah Pak. Iya kan begini ya. Saya tidak akan mengenal Allah kalau tidak diperkenalkan sama baginda Nabi. Sebaliknya pun umat Kristiani nggak bakalan kenal Yesus kalau tidak diperkenalkan Yesus. Bukan, Tuhannya. kalau tidak diperkenalkan Rasul. Iya, intinya kalau tidak diperkenalkan kan seperti itu ya. Berarti kan Ya, jadi hanya Bapak kenal Allah karena diperkenalkan Muhammad. Kami Iya. kenal Tuhan Yesus karena diperkenalkan para rasul kami, Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Rasul Paulus. Oke. Tokohnya berarti kan berbeda ya. Ya, Nah, sepakat apa enggak Ibu bahwa Tuhan itu sang pencipta alam? Tuhan saya iya. Tuhan itu satu apa berapa? Tuhan itu satu tapi yang ngaku-ngaku Tuhan banyak. Nah, itu baru. Tuhan itu satu, yang ngaku-ngaku Tuhan banyak. Nah, Kenapa kok terjadi? Karena tokohnya berbeda. karena ada iblis yang ingin mau menjadi Tuhan. Ya, kalau saya tuh
nggak mau menyalahkan iblis ciptaan Tuhan lah ya, karena iblis pun ciptaan Tuhan. Saya nggak mau menyalahkan ke situ. Tuhan tidak, dalam dogma saya ya Pak, ya punten ya. Kalau dalam dogma saya, Tuhan tidak menciptakan iblis, tapi Tuhan menciptakan malaikat, namun malaikatnya ini menjadi iblis, berubah gitu. Sama seperti kayak bapak atau saya gitu, kita punya anak yang kita lahirkan ini anak baik-baik, tapi akhirnya dia milih jadi penjahat atau jadi pembunuh. Tapi apakah dikatakan saya melahirkan penjahat? Kan enggak. Demikian Allah itu menciptakan malaikat, bukan menciptakan iblis. Tapi kalau dia mau jadi iblis, itu atas kehendaknya. Jadi kalau anak yang saya lahirkan ini baik, dia mau menjadi penjahat, itu karena pilihannya. Jadi kami orang Kristen, punten, ya kami memahami bahwa Allah kami tidak menciptakan iblis, tapi Allah kami menciptakan yang baik. Namun ciptaannya menjadi tidak baik. Sama seperti manusia juga diciptakan baik, tapi namun menjadi pendosa ya karena pilihannya sendiri, karena kehendaknya. Seperti itu dogma kami. Oh, berarti istilahnya bisa dibilang tidak menciptakan semuanya ya? Bukan tidak menciptakan semuanya. Tuhan kami tidak menciptakan ketidakbaikan yang dilakukan ciptaannya. Oke, sekarang saya tanya Pak, apakah Tuhan menciptakan dosa? Oh iya dong. Loh. Saya tanya, apa gunanya dosa? Karena dosa kan ketidakbaikan. Kan gini, Mbak ya. Gimana? Kalau saya ya, Allah itu kan maha segalanya. Kita sudah percaya bahwa Tuhan itu maha segalanya. Ya termasuk, namanya juga segalanya, semuanya kok. Berarti termasuk Allah itu membuat dosa, membuat kita berdosa. Semuanya ciptaan Allah, semuanya. Jadi ketika kita berzina itu ciptaan Allah. Perzinahan itu diciptakan sama Allah gitu. Kalau di dalam pemahaman saya Mbak, itu pun atas kehendak. Kehendak siapa? Ya Tuhan saya lah. Berarti Tuhan ini ibarat kita gini ya Bang. Kalau saya analogikan, saya ini seorang ibu. Terus saya suka-sukain anak saya, mau saya jadiin anjing, saya jadiin monyet. Ini kan artinya saya jadi manusia nggak bertanggung jawab. Mungkin nggak Tuhan pun demikian seperti saya. Nah ini kan kacau. Karena Tuhan itu agung, mulia. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak mulia. Setuju toh? Iya, tapi jangan dibandingkan dengan manusia, nggak sebanding lah kedudukan memang Tuhan. Nggak dibandingkan, tapi ketika abang bilang Allah menciptakan dosa, punten ya, ini teman-teman jangan marah ya, kita diskusi loh ya, yang di bawah menciptakan jangan. semua. Kalau iya sebentar saya selesaikan. Jadi kalau Allah menciptakan dosa, berzina itu kan dosa, mencuri itu dosa. Masa Allah menciptakan pencurian? Masa Allah menciptakan perzinahan? Masa Allah menciptakan pembunuhan? Gimana? Nggak seperti itu Mbak, maksudnya atas kehendak. Berarti Allah yang berkehendak atas hidup kita. Iya dong. Berarti kalau kita berbuat dosa itu Allah yang suruh. Allah pun menghendaki. Kalau nggak menghendaki, ya gini berarti, ya Mbak. Oke, sebentar. Kalau Allah yang menghendaki, berarti kita ini seperti kayak bonekanya disuruh untuk berzina, mencuri, membunuh gitu. Karena berarti kita ini manusia ini boneka dong. Boneka yang melakukan sesuatu atas kehendak Tuhan. Kan beda, disuruh sama kehendak itu kan beda Mbak. Oke, boleh nggak manusia itu melakukan kehendaknya sendiri atau kehendaknya Allah? Kan banyak yang terjadi. Manusia itu melawan kehendak, banyak terjadi. Contohnya misalkan, kenapa dibilang manusia itu melawan kehendak? Sesuatu keinginan, cita-cita yang nggak mampu mendapatkan kita paksakan. Itu kan sama saja. Jadi kalau kita mencuri itu kehendak Allah atau kehendak kita? Yang artinya dalam konsep kehendak itu seperti ini Mbak Agatha. Segala sesuatu seseorang ketika melakukan, bergerak, itu atas kehendaknya. Kayak contoh misalkan, kenapa saya dikatakanlah mengakui bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Kristen yang dipercayai banyak umat, saya pun mengakui itu ada Tuhan. Ya, saya berbandingin begini Mbak, kalau Allah nggak berkehendak, nggak mungkin Kristen sampai terjadi sekarang. Konsep seperti itu loh Mbak, maksudnya kehendak itu. Adanya Kristen sampai sekarang itu pun atas kehendak Allah.
perkara Berarti, itu benar berarti atau dosa salah, juga ada karena kehendak Allah. iya semua apa sih yang nggak bukan milik Allah? Berarti kita bonekanya Allah gitu. Bukan boneka golek. Nggak mau lah bang. Oke, itu kan dogma abang, tapi di dalam dogma kami enggak. Jadi makanya kita kan berbeda, ajaran kita berbeda. Jadi kalau abang bilang tadi Kristen ada itu karena kehendak Tuhannya kami. Bukan Tuhannya abang. Kenapa? Karena kita masing-masing umat beragama mengimani, abang mengimani Tuhan abang yang berbeda. Betul. Kalau saya imannya yang demikian. Jadi Tuhan kami ini hanya menciptakan yang baik, tidak pernah menciptakan yang jahat. Namun kalau manusia ini memang berbuat jahat, yaitu karena manusia itu berkehendak juga. Soalnya di dalam Injil saya, manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Kalau Allah memiliki kehendak, maka manusia itu yang adalah diciptakan dengan gambarannya Allah juga punya kehendak. Tetapi Tuhan itu menginginkan, inginnya Tuhan itu kita itu taat kepadanya, bukan taat kepada kehendak kita. Iya ya benar. Itu kan memang keyakinannya ya Mbak Agatha ya. Cuman kalau di dalam pemahaman saya seperti ini. Ya Allah kan maha segalanya, Tuhan sama pencipta. Kalau seandainya menginginkan semuanya harus benar, bisa terjadi semuanya benar. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang? Ada yang benar, ada yang salah. Yaitu pun karena ciptaannya Tuhan. Allah kan bisa menciptakan semuanya benar, nggak ada yang salah. Semua karena ciptaannya Tuhan. Berarti penyebabnya, prima causanya bukan Tuhan dong, ciptaannya dong. Karena semua karena ciptaan Tuhan. Adapun sekarang ini berantakan nggak baik karena ciptaannya. Berarti sang prima causanya bukan Tuhan melainkan manusianya, ciptaannya. Loh gimana nih? Gimana? Coba Nah, karena ulang. abang bilang tadi. Jadi adapun terjadi di dunia ini ya banyak sekali hal ya dosa apa segala. Itu karena ciptaannya. Ini statement abang. Makanya abang mau meluruskannya atau enggak nih? Jadi bukan Saya karena luruskan. jadi bukan Saya karena Allah, tapi karena manusianya kan, ciptanya kan. Semua atas kehendak Allah. Baik buruknya manusia itu atas kehendaknya. Allah itu bisa saja menciptakan semua itu benar. Tapi kenapa yang terjadi baik buruk, benar dan salah? Kenapa bisa aja? Kenapa nggak bisa? Kalau Sebenarnya bisa aja, berarti itu kan kayak abstrak gitu ya, kayak nggak pakem gitu loh, nggak ini ya, nggak absolut gitu. Bisa aja, berarti itu masih tanda tanya ya. Bisa aja enggak, bisa aja iya, bisa aja enggak. Mungkin nggak Allah itu tanda tanya seperti itu, kayak ngambang. bukan ngambang ya, jatuhnya gini. Lah kalau seandainya semuanya benar, Mbak Agatha, mungkinkah Mbak Agatha menciptakan tentang kebenaran? Kan nggak mungkin. Orang Mungkin. semuanya udah benar. Karena Allah itu memang sang kebenaran. Iya, Kalau semuanya udah benar. gini bang, bentar bang, ini kan Allah itu adalah al-haq, kebenaran, sang kebenaran. Kalau dia yang sang prima causa adalah kebenaran, mungkin nggak dia menciptakan ketidakbenaran? Berarti gelar dia sebagai al-haq atau sang kebenaran itu gagal. Kenapa? Karena dia menciptakan ketidakbenaran. Logikanya. Nggak, Berarti Allah itu harusnya tidak digelari sebagai sang kebenaran, tetapi kenapa di dalam dogma saya Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah al-haq. Ada ayatnya di dalam Yohanes dikatakan akulah kebenaran. Kalau Yesus itu adalah kebenaran, maka saya percaya yang diciptakan Yesus itu hanyalah kebenaran, bukan ketidakbenaran. Kenapa? Karena sifatnya Yesus yang adalah sang kebenaran tidak mungkin berpaling dari hakikatnya, karena dia adalah sang kebenaran, bukan sang ketidakbenaran. Maka saya tidak pernah mempercayai Yesus saya menciptakan ketidakbenaran, karena dia adalah sang kebenaran. Mungkin nggak saya adalah seorang perempuan, kalau saya analogikan, mungkin nggak saya seorang perempuan, tapi saya laki-laki? Ya nggak mungkin, berarti saya melanggar kodrat saya, hak saya, hakikat saya sebagai perempuan. Logikanya kan demikian. Saya diciptakan perempuan, masa saya jadi laki-laki? Berarti saya bukan kebenaran saya, hakikat saya, hakiki saya bukan perempuan. Demikian Allah. Roh ibu perempuan apa laki-laki sebenarnya? Perempuan. Ya. Mengetahui Perempuan.
Bisa dibuktikan nggak roh ibu itu adalah roh perempuan? Tentu bisa. Dengan kepeminiman yang saya punya, saya membuktikan saya wanita. Itu kan Makanya, wujudnya. Gini loh, Jasadnya. gini Pak, mungkin nggak saya ketika saya menjadi seorang ibu menyusui, itu tidak berdasarkan roh saya yang menghendaki saya menyusui anak saya. Karena roh saya feminisme. Kalau saya tidak perempuan, saya nggak akan bersedia melahirkan anak. Karena sejatinya, hakikinya perempuan itu melahirkan. Nah, tidak mungkin saya nggak akan mau melahirkan karena naluri saya. Karena naluri ini kan bicara soal roh. Ya, karena roh saya itu wanita. Makanya saya berkehendak melahirkan anak saya, menyusui anak saya. Tentu nggak saya bisa membuktikan roh saya wanita. Tentu dengan cara itu tadi. Itu tadi saya jelasin. Saya tidak akan mungkin menyusui kalau saya bukan manusia. Kalau saya tidak wanita. Ini bisa dijelasin. Makanya saya percaya roh saya wanita, tubuh saya wanita, mindset atau pikiran saya itu pasti wanita. Iya, di dalam pemahaman saya itu kan namanya wadah ya. Wadah dalam diri kita. Badan kita ini kan wadahnya roh kan. Cuman pembuktian secara rohnya kita juga nggak pernah tahu, hanya Itu wujud tadi saya kita. barusan ngasih tahu Anda. Saya barusan Iya. buktiin roh Betul. saya wanita. Loh ini kenapa nggak ditangkap? Jangan lagi menolak penjelasan saya. Saya lagi membuktikan saya wanita. Dengan cara apa? Melahirkan, menyusui. Ini kewanitaan dalam diri saya. Jadi kalau dibilang, kita nggak bisa membuktikan roh itu wanita. Saya sudah buktiin. Iya, Ini maksudnya bisa gini, nggak Mbak. ditolak secara sosial dan secara kedokteran? Tentu bisa. Kedokteran pun bisa membuktikan bahwa wanita itu melahirkan. Itulah sejatinya wanita. Kalau menurut pandangan saya bukanlah sejatinya ya. Kalau pemahaman saya Mbak Agatha ya, kan beda kan namanya pemahaman. Kalau pandangan saya, ya memang jasad kita kan laki-laki dan perempuan. Tapi kita nggak bisa memastikan bahwa ruh kita itu laki-laki atau perempuan. Saya sudah memastikan dan saya sudah membuktikan. Kedokteran sudah Ya, membuktikan. itu Dunia kan- membuktikan. Logika pun membuktikan. Jangan ditentang dong. Sekarang saya tanya, kalau Anda mengatakan tidak bisa memastikan, apalah argumentasi Anda? Iya, jadi begini Mbak Agatha. Argumentasi Anda yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa membuktikan Anda laki-laki. Sekarang saya tanya Anda sebagai seorang bapak, maaf punten ya, Anda sudah punya anak? Sudah? Sudah. Anda punya keinginan nggak mendidik anak Anda? Membesarkan anak Anda bertanggung jawab terhadap anak dan istri Anda? Ya. Anda sudah membuktikan Anda laki-laki. Anda sudah membuktikan. Loh, itu secara sosial Anda sudah Betul. membuktikan gender Anda, roh Anda laki-laki. Pertama Betul. yang saya mau jelaskan, Pak. Ketika Anda di dalam kartu identitas Anda, statusnya laki-laki. Mungkin nggak itu hanya badanmu aja yang laki-laki. Karena di dalam badanmu ada rohmu, ada pikiranmu. Tidak mungkin ketika dikatakan kamu female di dalam paspormu atau kamu male di dalam paspormu, ternyata rohmu ngondek. Ya kan ini kelainan. Ini kan nggak mungkin juga kamu koko. Nah itu penyakit. Ini Mbak Agatha, di dalam pengertian roh, mungkin pengertian dari umat Kristiani, roh itu adalah kayak arwah mungkin. Tapi Ya, roh itu memang nafas, roh itu Ya. memang arwah. iya makanya di dalam pemahaman saya umat Muslim itu namanya sukma, sadulur yang papat, ya. Sukma, roh, nafas itu sama. Iya dengerin dulu, Saya- dengerin dulu maksudnya. Kenapa di dalam pemahaman saya roh itu bukan sesuatu perwujudan, karena perwujudan itu adalah sukma. Beda antara roh dan sukma beda. Kalau roh itu, kenapa saya mengatakan bahwa roh itu nggak bisa dipastikan perempuan atau laki-laki? Karena di dalam pemahaman Islam yang namanya roh itu rasa. Kalau sukma baru dikatakan yang Mbak Agatha bilang, oh saya bisa memastikan saya ini perempuan. Rasa itu bisa diidentifikasi nggak? Bisa.
Loh, berarti udah ada dong gendernya. Mungkin nggak kalau Anda gendernya laki-laki, sukanya laki-laki? Kita bicara rasa. Kita bicara rasa kan? Berarti Anda bisa aja, karena Anda belum bisa mengidentifikasi rasa Anda adalah laki-laki. Berarti Anda bisa jadi suka sama laki gitu, bukan sama perempuan dong. Ya jangan ngeliat ke situ. Wow, loh, ini kan kita mengidentifikasi rasa. Karena Anda mengatakan, karena Anda mengatakan roh itu adalah rasa. Oke, sukma, rasa. Nggak mungkin rasa itu tidak bisa ditentukan gendernya, karena begitu Anda tertarik sama perempuan, berarti gender Anda adalah lawan jenis Anda. Itu yang saya katakan gini Mbak Agatha. Perbedaan antara umat Kristiani dan umat Islam kenapa bisa dibilang beda? Dari pemahaman roh menurut umat Kristiani yaitu adalah sukma. Sedangkan di umat Islam yang namanya roh lah bukanlah sukma. Kalau sukma perwujudan kita, tapi kalau roh itu bukan, gitu loh. Itu kan nggak bakalan pernah ketemu. Oke, sejatinya rasa Anda tertarik sama perempuan atau laki? Iya, nafsu banget toh. Sama perempuan toh? Berarti Anda laki. Berarti rasa Anda sudah teridentifikasi Anda laki. Oh, udah selesai. Oke, thank you ya Mas ya. Berarti udah tahu ya. Kita berarti bisa nggak kita mengidentifikasi jenis atau gender dari roh? Bisa. Karena Anda sudah tertarik sama perempuan. Kalau Anda tertarik sama laki-laki, berarti Anda bukan laki. Oh. Gini Mbak Agatha, ya, cuman beda pangkal paham saja kita. Karena penganggapan saya itu bahwa roh itu bukan perwujudan kita. Karena tadi abang bilang roh adalah perwujudan. Sekarang ganti lagi. Saya mendengarkan loh dari tadi. Gimana bisa dijelaskan? Kan awal saya bilang. Semua saya rekam di kepala saya. Iya, kan saya bilang perwujudan itu adalah sukma. Kan beda. Kalau sukma itu adalah roh. Berarti roh tadi barusan Anda bilang tidak itu ada bukan roh. Ini Anda udah belepotan sih sebenarnya. Sukma itu bukan roh. Oke, jadi roh adalah? Roh itu adalah rasa. Rasa adalah? Kamu bisa merasakan nggak? Oh, kan tadi abang udah bilang kalau roh roh itu saya pahami ini pernyataan Anda 3 menit 24 detik yang lalu Anda mengatakan ya, rasa roh bukan itu sukma, perwujudan. roh itu rasa. Jadi yang mana nih? Diputar. Iya, roh itu adalah rasa. Roh itu adalah rasa. Roh itu adalah sukma. Ya berarti sama dong. Jangan digiring dong. Masa dikatakan roh adalah sukma? Oke, sekarang saya tanya. Sukma itu wujud nggak? Wujud. Rasa itu wujud nggak? Nggak. Kalau nggak wujud kan artinya ada. Kalau nggak ada, kenapa ada rasa suka? Itu bilang rasa, bukan roh. Manis itu wujud nggak? Nggak. Wujud, kenapa? Karena diidentifikasi indera Oh, itu bohong. rasa kita loh. Coba ditunjuk. Ini Pak, makanya kemarin si Daman. Makanya saya bilang Daman Almantiki mati telak kemarin ketika gue bilang kalau kamu katakan rasa itu tidak wujud, sementara ada indera di dalam tubuh manusia itu mengidentifikasi sabar. Coba ditunjuk. Ada salah satu indera di dalam badan kita ini yang bisa mengidentifikasi keberadaan rasa manis. Wujud itu tidak bisa direfleksikan hanya dengan penglihatan, tetapi dengan pendengaran. Sabar. Saya katakan, wujud artinya ada. Manis itu ada. Manis itu ada, jelas. Kenapa? Karena lidah pengecap kita bisa mengidentifikasi itu rasanya manis, asin, apapun itu, whatever. Bahkan umami. Jadi saya mau mengajarkan teman-teman 1.300 orang termasuk Daman Almantiki, jangan goblok lagi ya, mengidentifikasi perwujudan sesuatu, keberadaan sesuatu itu bukan hanya dengan indera penglihatan, tetapi pendengaran. Maka saya katakan suara juga wujud. Kenapa? Karena itu adalah gelombang, itu adalah materi yang menempati ruang. Sesuatu yang namanya materi pasti wujud. Iya, tapi pembuktiannya mana? Kan tadi Mbak Agatha bilang. Oke, sekarang saya tanya, kalau Anda minta pembuktian, bagaimana Anda bisa merasakan gula manis? Apa indera apa yang Anda gunakan untuk mengidentifikasi? Karena gini Bang, manis itu definisi. Definisi manis kita dapat ketika kita melakukan uji coba. Uji cobanya di mana?
Lidah. Makanya saya kasih tahu teman-teman 1.300 orang, indranya manusia untuk mengidentifikasi wujud itu ada 5. Makanya kita mengenal dengan panca indera. Peraba, perasa, pembau, ya. Apalagi pendengaran, penglihatan. Jangan cuman ini, mata. Karena bukan, Tuhan itu tidak menciptakan indera kita itu cuman biji mata sehingga kita lihat wujudnya. Tetapi ada suara yang wujudnya kita identifikasi dengan pendengaran kita. Ada rasa yang lidah kita mengidentifikasinya dengan cara mengecapnya. Ada bau. Bau itu juga wujud. Kenapa? Karena ada indera pembau kita yang mengidentifikasi kentut itu nggak enak baunya. Boleh nggak saya bertanya? Oke, thank you ya. Kalian cacat logika. Bahkan saya bisa menjelaskan roh itu ada gendernya. Ini saya katakan, ketertarikan saya terhadap laki-laki membuktikan saya perempuan. Ini bukti. Saya tidak perlu memperdebatkan sesuatu yang sudah saya buktikan, tetapi kalian tidak bisa membuktikan apapun. Nah itu. Saya nggak mau terlalu lama karena saya mengulang. Saya sudah mengulangnya berkali-kali. Saya bukan tipe jenis orang yang berretorika nggak ada isi. Filsafat kosong bagi saya itu sampah. Tetapi filsafat yang mengandung janji, itu yang berguna untuk kita semua. Jadi, roh aja saya sudah bisa buktiin. Itu ada gendernya. Apalagi manis saya bisa buktiin, itu wujud. Ini terlalu fakta dan terlalu logika. Ketika saya bilang ini manis, indera pengecap saya itu sudah merasakannya. Bahkan angin itu bisa saya buktikan eksistensinya atau wujudnya dengan indera peraba saya. Kulit saya ini bisa meraba sesuatu hal. Nih. Indera peraba saya bisa merasakan ada angin. Bukti. Bisa belajar sekarang? Mungkin nggak musik itu ada? Musik itu sesuatu yang ada. Bisa kita lihat nggak? Ini. Itu adalah gelombang. Kalau dikatakan dia gelombang, berarti dia menempati ruang. Berarti dia materi. Maaf, tidak terkalahkan. Karena gini ya teman-teman ya, saya tidak mau keluar kata-kata itu hanya asal sesumbar dan tidak bermakna gitu. Angin nampak nggak bang? Angin dirasa bang. Kan indera bukan indera penglihatan aja. Bisa saya jelasin nggak goblok dong? Ya. Jadi kalau ada orang yang minta lagi penjelasan, angin ada nggak ada? Kan ada indera peraba. Ini loh, gimana sih? Oh Tuhan, kalian kayaknya perlu belajar yang namanya biologi ya. Apa kalian nggak pernah sekolah? Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara